Oke, silakan Putri. Shalom Putri. Oke, kita teman-teman akan memulai acara GIC kita malam hari ini. Kita akan mulai dengan doa. Silakan Putri. Mari teman-teman, mari kita berdoa. Kita memohon belas kasihan anugerah Tuhan untuk membuka acara GIC kita. Bapak, terima kasih kami ucapkan atas hadirat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk berkumpul, melakukan ibadah, pujian, penyembahan melalui GIC di gereja IHK ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau melawat kami satu demi satu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan iman percaya kami Tuhan, akan kuasa-Mu yang sempurna Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka acara GIC ini Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus penebus dosa kami yang hidup. Dalam nama Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyi lagu Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan dari awal, lingkupiku, haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan. Mari kita elu-elukan Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya.
terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Hari yang percaya semua berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Semua tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua berbahasa roh, semua berbahasa roh. Uramatangkara masyara la masyara la wala 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 wala. Uramatangkara la masyara la wala 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 wala. Yara la matangkara masyara la wala 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 wala. Oh, haleluya, haleluya. Mari silakan yang berdoa untuk firman Tuhan. Oke, minta tolong Civa, kita akan berdoa untuk masuk dalam sharing firman. Silakan Civa untuk berdoa untuk firman Tuhan. Iva, suaranya tidak keluar, Ibu Iva. Ya, suaranya nggak keluar, Bu Iva. Di unmute. Udah di unmute. Tutup lagunya, Pastor Fendi. Oke, Bu Iva. Apakah ada permasalahan? Oh, masih nggak bisa. Belum bisa. Ya, baiklah, Bugem berdoa. Digantikan Bugem. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami ingin beribadah bersama. Pimpin kami, berkati kami supaya firman yang kami pelajari bisa berguna dalam hidup kami dan memberikan kekuatan buat keluarga kami semua. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, amin. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Santi. Halo, kedengeran nggak ya? Kedengeran, Bu. Suaranya juga hilang, Santi. Halo, ya? Ya. Udah dengar Pak, jelas? Sudah. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Yes, dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Nggak terasa ya, waktu udah cepet banget. Udah ketemu lagi hari Selasa lagi kita GIC sama-sama. Sekarang saya akan mulai sharing. Saya akan mencoba sharing firman yang kemarin hari Minggu dikhotbahkan oleh Bapak Pastor Charlton Anton Junior. Semoga saya bisa menguraikan. Yang pertama, judul daripada sharing hari ini adalah lepas dari keterpurukan hidup. Ya, semua orang tentu mendambakan kehidupan aman, nyaman, bebas resiko, dan tanpa masalah. Tapi masalahnya selama kita hidup itu, kita pasti punya masalah, maupun kita tua, muda,
masih kecil, masih belum ini, tetap aja. Misalnya selama kita hidup, pasti kita pasti akan mengalami masalah gitu. Sama-sama saya akan mengajak teman-teman semua buka di Ibrani 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8, di situ dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi, Yesus pun juga sama seperti kita. Dia bertemu live. Dia menyerahkan. Dia turun ke dunia ini juga menjadi manusia dan sama seperti kita, dia juga mengalami masalah. Dan ketika dia mengalami masalah juga maksudnya dia juga belajar menjadi pribadi yang taat kepada bapaknya gitu, dari apa yang telah dideritanya. Kemudian Tuhan kita tahu persis apapun kondisi yang sedang kita alami, dan dia adalah pribadi yang tepat, paling paham, paling mampu, dan paling siap untuk menolong kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. 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 Kemudian kita akan buka di Ayub 1 ayat 13 ayat 22. Ayub. Sorry agak lama. Saya buka dulu. Ayub 1 ayat 13 sampai 22 saya bacakan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyuruh unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandaknya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang kurang patut. Dalam contoh pada malam hari ini, kita mengambil contoh dari kehidupan Ayub, di mana dikisahkan di Ayub 1 sampai 13 sampai 22 ini dikisahkan bahwa Ayub itu kehilangan anak lelakinya, kehilangan harta bendanya, kehilangan anak perempuannya, kehilangan anggota keluarganya gitu semuanya. Dan Ayub itu mengalami masalah bukannya hanya cuman satu ya, tapi dia mengalami masalah di dalam keluarganya juga, iya, di dalam ekonominya semua harta bendanya habis, terbakar. Ada yang anak-anaknya juga kena roboh ya, kena timpaan reruntuhan gitu. Keluarganya juga dia mengalami sama masalah mengenai kesehatannya dia, sampai dia harus mengalami yang borok-borok itu yang sampai digaruk sampai parah gitu kan ya. Jadi mungkin kalau kita jadi Ayub, mungkin kita nggak kuat gitu ngadapinnya. Mungkin kalau secara kita nggak punya Tuhan, kita pasti nyarinya yang lain, pasti bisa bunuh diri mungkin atau depresi. Tapi saya di sini ada 3 tips yang Ayub
bisa memberikan contoh kepada kita dari keterpurukan hidupnya. Gimana sih caranya agar kita keluar dari keterpurukan hidup? Yang pertama adalah your gratitude determines your attitude. Jadi kalau hari ini kita sedang meminta Tuhan melakukan terobosan dalam kehidupan, semua dimulai dari pengucapan syukur kita. Jadi yang pertama, ucapan syukurmu itu yang menentukan karakter kita, sikap kita kepada apa yang ketika kita menghadapi masalah. Jadi ketika kita menghadapi masalah itu, kadang-kadang kita baru tahu nih, kita tuh jadi pribadi yang seperti apa ya gitu. Menjadi pribadi yang suka mengeluh, atau suka nggak mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan gitu, atau suka membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Tapi di sini Ayub mengambil sikap bahwa dia senantiasa mengucap syukur apa yang terjadi di dalam kehidupannya, baik kehidupan itu baik maupun kehidupan itu tidak baik. Ayub mengambil sikap dengan cara mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang Tuhan berikan, dia percaya bahwa segala sesuatunya itu baik gitu. Jadi sikap dan keputusan yang kita ambil akan menggerakkan tangan Tuhan. Di sini Ayub juga membuktikan kedewasaannya di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya bersikap negatif untuk semua yang terjadi. Harusnya kita sadar bahwa selalu ada alasan untuk bersyukur. Jadi kita semua juga saudara-saudara di sini, kalau kita mengalami masalah, kita jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat kecewa sama Tuhan, tapi mari sama-sama kita belajar dari sikap Ayub bahwa senantiasa harus kita mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan buat kita gitu. Nafas kehidupan pun juga kan kita masih hidup sampai hari ini juga semua kan karena Tuhan. Jadi jangan kita melihat segala sesuatunya dari apa yang kita miliki ya. Kadang kalau hidup kita baik, kita tuh suka lupa tuh mengucap syukur sama Tuhan gitu. Tapi ketika kita hidup lagi punya masalah, lagi ini baru kita banyakan dari kita tuh baru minta tolong sama Tuhan gitu. Lupa mengucap syukur sama Tuhan. Kalau kita hidup aja sampai hari ini, nafas kehidupan itu juga sesuatu yang mahal yang Tuhan berikan buat kita. Yang kedua, yang Ayub beri tips agar keluar dari keterpurukan hidup adalah your faith determine your fact. Jadi imanmu menentukan kenyataan hidupmu, bukan sebaliknya. Bahkan jangan sampai iman kita didikte oleh fakta kehidupan. Dengan iman harusnya kita mendikte kenyataan itu sampai berubah. Ya, di sini dikatakan bahwa kenyataan yang ada di dunia ini itu belum tentu kebenaran. Seperti yang saya sering dengar dari hamba Tuhan di sini, bahwa apa yang keadaan kita saat ini itu sebenarnya bukan kenyataan itu bukanlah kebenaran, tapi kebenaran firman Tuhan yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai masalah yang kita alami mempengaruhi kenyataan hidup kita gitu, mempengaruhi iman kita supaya jangan sampai iman kita itu goyah gitu menghadapi kenyataan hidup ini, bahwa sebenarnya Tuhan tuh adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita semua. Jadi di dalam Ayub 2 ayat 10 tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi di sini Ayub memberi contoh bahwa dia tetap beriman teguh kepada Tuhan, imannya tidak goyah, dan imannya itu juga dinyatakan dalam tindakan gitu. Jangan cuma kita beriman, tapi kita nggak pernah melakukan sesuatu yang buat menggerakkan iman itu. Jadi Ayub di sini mengajarkan kita juga bukan hanya dia beriman, tapi dia mengimani apa yang sudah dia imani gitu. Jadi percaya dan melakukannya. Seperti di dalam Alkitab kan ada iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi mari sama-sama kita juga jangan cuma beriman, saya percaya Tuhan pasti memberkati saya, tapi kita nggak pernah kerja, nggak pernah melangkah gitu, melakukan segala sesuatu yang kita miliki gitu. Jadi terus kemudian kalau misalnya kita percaya sama Tuhan, kalau Tuhan memulihkan kita juga harus berubah cara berpikir cara hidup kita gitu. Jadi
gimana mau Tuhan pulihin, tapi kita nggak bertindak gitu, nggak mau nggak mau melakukan perubahan di dalam hidup kita gitu, melakukan firman-Nya, taat kepada firman-Nya gitu. Jadi your faith determine your fact. Iman juga tidak berhenti menjadi kata benda saja, tetapi juga sudah berevolusi menjadi kata kerja dalam kehidupannya. Ayub. Jadi mari sama-sama saya juga mengajak teman-teman bahwa kita harus bukan hanya cuma beriman, tapi kita juga iman itu kita harus lakukan dalam tindakan. Kemudian yang ketiga, your perspective determine your direction. Kesalahan manusia seringkali dimulai dari sudut pandang yang salah. Sehebat apapun seseorang harus, kalau perspektifnya salah, arahnya pasti salah, hingga akhirnya tujuan akhirnya pun salah. Di dalam Ayub 42 ayat 5-6, bentar saya baca dulu. Ayub 42. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi di sini juga dikatakan Ayub juga pernah melakukan kesalahan kalau dia mendengar kata-kata dari teman-temannya bahwa nggak usah lah lu nyembah Tuhan, nggak usah lah lu percaya Tuhan, orang Tuhan yang udah ngancurin semua keluarga lu gitu kan, sampai istilahnya udah sampai nggak punya apa-apa sampai sama sekali, bahkan dirinya pun sakit gitu kan, ngajak udahlah nggak usah nyembah Tuhan, nggak usah memuji Tuhan gitu. Tapi di sini Ayub juga pernah merasa dia juga menyesal apa yang mendengar dari apa yang dikatakan teman-temannya. Jadi jangan takut untuk kita berbuat salah, tapi ketika kita berbuat salah, ya tetap cepat-cepat kita harus merubah pandangan kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi kita semua. Jadi cepat-cepatlah kita berubah karakter kita, berubah sikap kita, berubah ke arah Kristus. Jadi supaya kita juga bukan pandangan kita tuh nggak salah gitu. Pandangan kita harus tetap tertuju sama Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, sudut pandang kita, sudut pandangnya Tuhan, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Dan kita berserah kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan bukan hanya memulihkan keadaan kita cuman gitu aja, tapi Tuhan sanggup kok melakukan yang lebih daripada yang apa yang kita pikirkan gitu. Kemudian terhindar dari keterpurukan sangat ditentukan oleh seberapa cepat kita menyesal dan kembali kepada kehendaknya atas hidup kita. Your perspective is either become your prison or your passport. Jadi teman-teman, saat ini ada 3 yang sudah kita pelajari, bahwa yang pertama, gimana tuh pindahnya? Yang pertama ada your gratitude determine your attitude. Jadi senantiasalah kita mengucap syukur, baik itu keadaan baik maupun susah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik dalam hidup kita. Yang kedua, your faith determine your fact. Jadi mari sama-sama kita mengaktifkan iman kita kembali, kita tetap percaya kepada Tuhan, dan bukan hanya percaya tapi kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Mulai melangkahkan kakimu, melangkahkan imanmu bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Kemudian yang ketiga, your perspective determine your direction. Juga cara pandang kita rubah menjadi cara pandang yang benar, yaitu cara pandang kepada firman Kristus, bahwa apa yang bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan begitu mengasihi kita. Sampai saat ini kita masih dikasih kesehatan, kita masih berkumpul bersama, bergiaji bersama. Mari sama-sama kita tetap setia, tetap teguh, berpegang kepada firman Tuhan. Masalah saat ini memang banyak, apalagi lagi pandemi gini ya, kita juga udah nggak bisa kemana-mana. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu masih melakukan mujizat buat kita semua yang ada di tempat ini, yang percaya kepada Tuhan. Dan kita semua pasti diberkati, bukan hanya diberkati di dunia, bukan hanya materi ya, tapi diberkati kesehatan, dipulihkan keluarganya, banyak orang yang dipulihkan lewat pelayanan kita gitu. Semuanya gitu, Tuhan pasti sanggup mengembalikan apa yang sudah hilang dari kita menjadi yang lebih baik gitu.
Saya juga sudah merasakannya bahwa dulu sempat terpuruk, ya jauh dari Tuhan, tapi Tuhan mengembalikannya semuanya. Saya menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin saat ini juga masih tetap belajar bersama dengan teman-teman. Kita percaya kita mau menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih taat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada yang mau ditambahkan Bapak Pastor? Alton? Enggak, udah bagus. Oke, sebelum kita masuk di dalam diskusi, mari kita sama-sama berdoa dulu. Ci Febe ya, yang doa untuk firman Tuhan. Silahkan Ci Febe. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah GIC pada malam hari ini. Terima kasih untuk sharing firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh Cisanti Tuhan. Kiranya setiap kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami hidup lebih dekat kepada Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan mengasihi Tuhan, dan kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau punya rencana yang indah buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin, tuntun kami semua Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Engkau berkati nanti Tuhan beserta keluarganya, beserta seluruh apapun yang dia kerjakan, Engkau berkati, dan juga dalam pelayanannya Tuhan, Engkau berkati, kesehatan yang Engkau berkati Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas beliau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, kita akan sama-sama sharing ya teman-teman. Saya minta sekali lagi untuk kita saling aktif ya di tempat ini, nggak ada yang lebih ya, semua sama-sama kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang tadi barusan di-sharingkan. Ya sebenarnya diambil intisarinya dari khotbah hari Minggu, bahwa ada satu tokoh ya yang diceritakan di sana yang mengalami keterpurukan, bukan hanya aspek ekonominya, bukan hanya aspek keluarganya, tapi juga mengalami aspek kesehatannya. Jadi paket komplit gitu. Terpuruknya 3 sekaligus, secara ekonomi, secara keluarga, secara kesehatan. Ya, Ayub mengalami itu, tapi kita sudah belajar, ya memang karena kita belajar dari sejarah ya, dari Alkitab juga. Kita melihat bahwa Ayub akhir hidupnya menjadi orang yang diberkati 2 kali lipat daripada Ayub yang awal kita baca gitu. Jadi rahasianya apa? Yaitu ada 3 kualitas yang Ayub bangun. Nah, mungkin teman-teman di sini ada pengalaman atau ketika mendengarkan firman Tuhan ini mungkin ada yang ngepas gitu ya sama rema dengan apa yang kita alamin. Monggo di-share gitu ya buat teman-teman yang mau bertanya, mau menimpali, mau nambahin, atau kayaknya ada yang rema nih Pastor Charlton nih yang tentang misalnya tentang tadi ya, tentang your faith, let your faith decide your the fact gitu ya, bukannya fakta yang merubah iman, tapi imanlah yang mengubah kenyataan ya gitu. Oke, monggo sharing silahkan. Karena saya sudah lama nggak dengar suaranya Pastor Rudi, mungkin saya kasih kesempatan dulu untuk Pastor Rudi. Silakan. Ada Koko Rudi. Koko Rudi. Shalom. Shalom juga. Wajahnya belum kelihatan, Pak. Oh, Pak. Wajahnya. Wajahnya wajah iya, ya gitu. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom Pak. Kedengaran Pak? Shalom. Mantap. Mantap, puji Tuhan. Ya, sungguh. Ya, saya bersyukur lah dari khotbahnya Pastor Charlton ada satu rema yang memang saya ambil, yang saya dengar di Ayub 42 ayat 5. Ketika Ayub mengalami satu masalah, ketika Ayub mengalami satu hal yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupannya, bukan kata orang, tetapi dia mengalami Tuhan
secara pribadi. Itu yang saya ambil di waktu hari Minggu. Jadi kesulitan-kesulitan atau badai apapun yang terjadi, tetap kasih kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kita. Yang terpenting dari Pastor Charlton, Ibu Santi pada malam hari ini, yaitu iman yang aktif, iman yang mau mengenal Tuhan. Ketika iman kita mau mengenal Tuhan, dengan kesungguhan hati, percaya, dan menjadi kesungguhan adalah satu hal yang luar biasa di dalam dana sebesar kan ya, seperti itulah yang saya dapat di hari Minggu di ayat Ayub 42 ayat 5. Bukan kata orang, tetapi Ayub mengalami sendiri. Jadi berarti kita harus mengalami Tuhan bukan dari pribadi orang, tetapi kita harus benar sungguh-sungguh mengalami Tuhan dari kehidupan kita. Ketika kehidupan kita benar-benar mengenal Tuhan, iman kita pasti menjadi iman yang teruji, iman yang nyata, iman yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kebenaran setiap khotbah-khotbah setiap hari Minggu yang kita bisa ambil, bahwa firman Tuhan itu menjadi satu rema, menjadi satu pedoman. Itulah yang saya dapat di hari Minggu kemarin dari Pastor Charlton. Oke, terima kasih sharingnya Pastor Rudi, Koko Rudi. Thank you ya. Thank you. Oke, selanjutnya mungkin dari siapa nih ya? Saya tunjuk ya deh. Mungkin dari Pastor Daniel, Bandung. Oh iya, dari Pastor Daniel. Ya juga lama nih, udah lama nggak dengar. Gimana? Silakan Pastor Daniel dari Bandung. Mungkin bisa sharing. Ya, dari ya, shalom. Silakan Pastor Daniel. Betul. Dan Halo. Ya, lanjut. Wajahnya belum kelihatan. Gimana, Pak? Wajahnya belum kelihatan. Ya mungkin maksudnya mau ada sesuatu dapat apa gitu dari pengalamannya Pastor Daniel dari khotbah Pastor Charlton hari Minggu. Mungkin dapat something gitu ya, ada hal-hal apa yang dialamin mungkin yang ngepas nih kayaknya ngereba banget gitu, yang kayak Pastor Rudi tadi bicara. Silakan Pastor Daniel. Iya, betul. Halo? Iya, Pastor, silakan. Suaranya putus-putus, Pak. Oh, jelas kok. Ini jelas. Kami sih bisa mendengar suaramu dengan baik, Pak. Mungkin ada gangguan kah? Dan bisa mendengar dengan baik. Ya. Headsetnya rusak, Pak. Nanti didoakan beli baru. Halo? Iya, kedengeran kok. Monggo, Pak. Gimana kok tadi pertanyaannya kok kurang jelas? Pertanyaannya tadi dari apa yang dikhotbahkan Pastor Charlton mungkin hari Minggu atau yang tadi juga diulang sama Ci Santi, mungkin Pastor Daniel ada mengalami atau ada mendapatkan rema tertentu, misalnya dari imannya Ayub, dari apa yang menjadi teladannya Ayub, mungkin ada yang sama atau mirip dengan kejadian yang Pastor alamin gitu mungkin bisa di-sharingkan 1 atau 2 poin. Oke, kalau saya menanggapi tentang firman Tuhan yang kemarin sih, kalau menurut saya orang benar itu hidup dari iman. Artinya orang benar itu apa? Orang benar adalah orang yang seperti Ayub yang selalu mengandalkan Tuhan dalam aspek apapun, walaupun masalah yang dia alami begitu berat, tetapi orang benar artinya yang tidak pernah meninggalkan Tuhan, ya, tidak pernah meninggalkan Tuhan, justru dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, walaupun itu nggak gampang, tapi itulah kuncinya untuk kita mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Tuhan. Itu aja menurut saya sih, Pak. Oke. Mantap. Oke, Pastor Daniel sudah. Selanjutnya Pastor Villa dari Bogor. Pastor Villa, bisa di copy. Shalom.
Shalom, shalom. Ya, shalom Pastor Villa. Gimana? Ada yang mau ditanggepin, mau ditambahkan, atau mau diomelin? Kalau diomelin dia ngelihat porsi badannya kayaknya berpikir ulang dia. Jangan diomelin, ntar tambah kurus. Jangan gitu dong. Oke, mungkin ada yang mau ditanggepin, Pastor Villa? Mungkin ada yang sesuatu yang didapatkan dari khotbah hari Minggu. Silakan. Ya, shalom teman-teman, selamat malam semua. Shalom ya, Pak. Firman Tuhan hari Minggu sih cukup sangat memberkati, sangat memberkati, dan saya menanggapinya tentang sikap yang mengucap syukur saat situasi kondisi apapun yang dihadapi, yang dialami, yang menimpa, kita tetap mengucap syukur karena apa yang Tuhan buat adalah baik, dan Tuhan mengizinkan itu semua terjadi agar kita menjadi lebih kuat dalam Tuhan. Terus saya mencatat juga sini, iman menentukan kenyataan hidup. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita lakukan, bukan cuma hanya sekedar beriman, tapi kita harus melakukan seperti yang Cisanti sampaikan tadi, juga diulangi dengan firman Tuhan itu, ya kita harus punya tindakan iman. Memang itu aja yang bisa saya dapati dan tanggapi untuk firman Tuhan secara keseluruhan, memberkati saya dan memberikan semangat bagi saya untuk terus melayani Tuhan. Baik, Pastor Villa, terima kasih buat ulasan dan tambahannya juga. Sangat-sangat memberkati ya berarti ya. Boleh dipakai lagi berarti pengkhotbahnya. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Khotbahnya mantap. Disuruh khotbah di Bogor lagi, Phil, pulang naik kereta. Khotbahnya mantap. Saya sudah bertobat naik kereta, Pak. Berangkat jam 7, nyampe jam setengah 12, Pak. Satu gerbong sama ini lagi. Ya, mau coba-coba. Waktu itu mau coba-coba. Kirain itu apa Satu namanya? gerbong sama bansi monster lagi. Aduh. Pulang digodain. Aduh, ampun. Oke. Terima kasih, Pastor Charlton. Oke. Thank you, Pastor Villa. Thank you. Oke, selanjutnya saya beralih ke Pak Santo. Pak Santo, shalom. Tiga raksa nih. Nah, ini biasanya nih suka membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik hati. Shalom Pak Santo. Biasa orang teknis gitu. Orang teknik. Ya, Merdeka. Merdeka mana? Merdeka. Benderamu nggak ada. Oh iya benar-benar. Oke, silakan Pak Santo. Mungkin ada yang mau ditanggepin, ada yang mau ditanyakan, atau ada dapat rema sesuatu dari satu minggu ini mungkin. Silakan. Waktu dan kesempatannya diberikan. Terima kasih atas firman yang disampaikan temannya Cisanti yang langsungkan kepada Pastor Charlton yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ini bagi saya ya, firman ini menyentuh sekali ketika tokoh Ayub ini mendapatkan suatu masalah. Dia sempat kaget, tapi tidak langsung kepada pokok suatu persoalan. Namun dia langsung mengingatkan kepada Tuhan. Apa yang diberi Tuhan, dia juga yang mengambilnya. Ini kadang kita sulit sekali ya untuk menghadapi seperti ini. Mungkin kita punya iman, tapi seringkali ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, pasti orang selalu tertujunya masalah terus. Merenungkan suatu keterpurukan masalah. Tapi Ayub ini langsung mengingat kepada Tuhan. Nah, pembelajaran yang ini yang saya ambil
seperti inilah. Saya mengingatkan kesaksian saya pada tahun 2015 ketika saya terpuruk sekali. Waktu itu mungkin saya sedikit kesaksian. Waktu itu saya tinggal di rumah susun Cengkareng, yang dimana rumah susun Cengkareng itu saya jual, saya oper maksudnya, dan saya tinggal di rumah ibu mertua. Saya pikir ke depannya dengan tinggal di rumah ibu mertua mungkin saya bisa mengumpulkan dana untuk beli rumah. Namun kenyataannya itu tidak seperti yang saya bayangkan. Bahkan sampai istri saya itu bertengkar dengan orang tuanya, dan kami pun pindah dari tempat itu. Dan saya ngontrak kembali ke tempat yang ukuran sekitar 2,5 meter kali 4 meter. Mungkin dibayangkan yang ukuran kecil itu yang dimana anak saya 2 orang anak udah pada besar-besar. Nah, inilah yang menjadi buat saya gitu, kok seperti ini ya anak-anak Tuhan, saya pikir seperti itu. Tadinya saya juga merenungkan nasib, namun saya mengingat kembali kepada firman Tuhan yang seperti Ayub ini. Oh iya ya, Ayub aja yang dari yang kaya diuji Tuhan, saya yang seperti ini kok melihat keterpurukan gitu. Dan disitulah kami berdua dengan istri saya bangkit kembali dengan buka usaha. Dan saya bilang sama istri saya, kalau mau usaha itu harus berdoa dan berhikmat dahulu. Dan disitulah mulai kembali dari keterpurukan, kami berusaha, usaha kecil-kecilan, dan singkat cerita, Tuhan itu baik. Sampai sekarang ini, bahkan Tuhan Yesus sangat baik. Dari pandemi ini pun, mungkin masih banyak di luar sana ya, tapi Tuhan baik bagi keluarga saya. Tuhan menyediakan baik, sangat baik bagi keluarga saya. Walaupun dalam masa pandemi ini tetap Tuhan pelihara baik. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Merdeka. Gak ada pertanyaan kok Santo? Ya. Ada pertanyaan nggak mau kok sama Pastor Charlton? Janganlah. Makasih. Cukup. Saya pikir tadi mau bertanya kenapa respon pertama yang keluar dari Ayub, kenapa dia memuji Tuhan gitu, saya pikir. Nggak taunya kesaksian. Ya tapi nggak apa-apa, memberkati sekali kesaksiannya. Ya kalau teman-teman mungkin ya yang udah tahu Kosanto ya, mungkin nggak tahu ya kehidupan masa lalunya ya. Dan saya juga baru ngeh, ternyata Kosanto dulu di gereja lamanya ternyata sama satu gereja sama saya juga, tapi nggak pernah tahu ya, nggak pernah bertegur sapa, ketahuannya di IHK. Oke, saya pikir itu sangat memberkati. Keluarga Kosanto sekarang sudah punya rumah sendiri ya, dengan istrinya, dan hari-hari ini saya melihat bahwa Kosanto tetap bisa bekerja ya dengan baik dan masih dipelihara Tuhan, puji Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian yang lainnya, cerita dari yang lainnya. Oke, Ci Iva sudah bisa? Saya mau dengar dari Ci Iva nih. Tadi laptopnya rusak atau apa ya? Cako. Sudah ya? Oke, silakan Ci Iva. Mungkin dari Ci Iva ada cerita atau ada tanggapan atau ada pertanyaan, boleh ya, minimal 2 gitu pertanyaan. Kalau saya sih mendapat rema ya dari si Ayub ini ya. Oke, silakan. Di mana Ayub ini Tuhan sangat berkati dari awal ya. Awal-awalnya Tuhan sangat berkati dia. Bahkan dia sangat taat sama Tuhan. Tapi di kemudian Tuhan mencobai, mungkin dibilang mencobai atau apa istilahnya seperti itu. Tuhan mengambil semua yang dia punya, dia termasuk semua yang berharga buat dalam keluarganya ataupun harta bendanya. Tuhan
ambil semua, tapi setelah itu Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan memberikan yang lebih daripada yang dia punya sebelumnya. Dan itu tidak lepas dari ketaatan dia dan iman dia. Itu buat saya pribadi itu sebenarnya saya sangat mau punya iman seperti si Ayub ini gitu loh. Yang dimana dia apapun yang dia alami, dalam keadaan apapun dia tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, percaya penuh pokoknya sama Tuhan, sehingga Tuhan itu memperhitungkan gitu loh, apa yang sudah diambil darinya Tuhan kasih lebih-lebih lagi yang dari sebelumnya gitu kan. Intinya sih saya pengen seperti Ayub yang mempunyai iman yang dimana itu iman orang, kalau misalnya orang udah dijatuhin itu mereka kadang mereka merasa depresi ataupun merasa frustasi, udahlah aku udah nggak ada apa-apa, udah nggak bisa apa-apa, mereka udah tidak punya iman lagi, bahkan mereka menyerah. Tapi dengan Ayub ini dia tetap walaupun dalam keadaan terpuruk seperti apapun, Ayub ini tetap mengandalkan Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Itu sangat menjadi rema buat saya sih. Itu aja sih. Baik. Oke, Civa. Ya. Tapi menurut saya sih ya, maksudnya kalau saya secara pribadi, sejujurnya ya, memang banyak orang pengen seperti Ayub. Tapi belum tentu orang kuat ya menjalani prosesnya Ayub gitu. Buat saya mungkin tokoh yang diceritakan di Alkitab selain Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan, mungkin secara fisik menurut saya salah satu orang yang paling malang di dunia mungkin Ayub gitu ya, di perjanjian lama ya, selain Daud gitu. Buat saya yang tadi saya bilang gitu, dia bukan hanya karena kita melihat, kita mungkin udah tahu ya story-nya Ayub, kita baca di Ayub 42 ya, yang Pastor Charlton kemarin juga bacain, dia menerima 2 kali lipat dari apa yang dia punyain di awal. Tapi kalau kita melihat prosesnya gitu, saya nggak yakin saya mau mengalami seperti apa yang dialami Ayub gitu. Nggak semua orang pengen ngalamin yang kehilangan yang namanya harta, tahta, mungkin wanita ya, mungkin dia punya wanita itu kan mungkin istrinya ya, mungkin cinta ya, jadi keluarganya, anaknya 7 orang meninggal 1 hari bersamaan. Kalau hartanya habis mungkin oke ya, mungkin ya, tapi anaknya itu 7 orang mati di hari yang sama, kemudian dia juga kehilangan kesehatan, dan istrinya menjadi mungkin kalau menurut saya mungkin ya wanita begitu ya biasa ya, mungkin gitu ya, saya nanti kalau ngomong biasanya nanti pada marah benar, saya setuju. Biasa kan kalau orang bilang kan wanita itu selalu diuji pada saat tidak kehilangan semuanya gitu ya, gitu. Jadi ya memang nggak mudah gitu menjalani proses seperti Ayub gitu. Endingnya mau, berkatnya mau. Kalau secara saya pribadi untuk cobaan ataupun yang dialami Ayub, saya sih nggak pengen ngalami, tapi saya mau punya iman dan seperti Ayub itu. Kalau yang itu saya sendiri pun nggak akan bisa gitu. Kayaknya ngalamin satu proses aja kayaknya berat banget gitu ya. Kehilangan 1 orang yang dikasih aja kayaknya udah berat gitu buat kita gitu ya, menerima. Iya, jadi move on-nya lama. Ini 7 orang meninggal loh pada saat bersamaan. Saya hanya membayangkan, kalaupun digantiin anaknya 7 orang lagi di masa mendatang, tapi kayaknya rasa-rasanya kok ya berat ya untuk menerima gitu kenyataan itu. Ya oke, tapi nggak apa-apa, maksudnya satu teladan toh ya, maksudnya iman Ayub di tengah pencobaan, di tengah keterpurukan, kita masih bisa melihat masih ada orang yang punya iman, masih ada orang yang tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membalikkan keadaannya. Seperti malam jadi siang, siang jadi malam, itu semudah
itu juga Tuhan memulihkan kehidupan seseorang. Oke, thank you Civa, sangat-sangat memberkati. Oke, saya beralih dulu ya. Ini masih banyak. Oke, saya beralih ke Jenny. Oh ya, Cieni nih. Silakan Cieni. Mungkin Cieni bisa bercerita juga. Kok itu masih hitam? Itu masih hitam. Silakan Cieni, mungkin ada yang bisa di-sharingkan dari kisah Ayub. Saya bingung, kayaknya udah dijawab semua, kayaknya udah Jangan dijawab, dari Cieni aja. Dari Kirain dapat apa bingung. sih kira-kira gitu. Atau mau ditanya juga nggak apa-apa. Ada 5 pertanyaan, esai gitu nggak apa-apa. Kirain bingung sama khotbah saya, mau saya ulang lagi khotbahnya. Kalau bingung juga, bingungnya juga bukannya masalah keterpurukan ya, tapi ini kenapa saya kayak Pak Charlton ya, kayak saya nggak bisa kurus-kurus sih, itu yang saya pikirin Oh aja tuh gitu. hari. Itu misteri ilahi, Bu. Dipikir mau ditanyain petikan khotbah Pak Charlton yang ketimpa Rupanya tangga ngegibah. dan ada Pastor Charlton yang gendong gajah, dipikir gitu. Gajahnya suruh minum air di pompa. Tapi kan memang seperti Bu Iva bilang tadi, saya percaya memang semua orang tuh diuji sama Tuhannya karena Tuhannya sanggup, Tuhannya tahu bahwa dia sanggup gitu loh. Makanya kan pernah ada kutipan bilang perang itu hanya diberikan kepada jenderalnya yang mampu menghadapi perang itu gitu. Jadi nggak akan diberikan tugas itu kepada orang yang Tuhan itu nggak tahu bahwa dia mampu atau tidak. Kalau di istilah kelautan itu ya Tuhan itu adil. Ombak besar itu hanya akan hantamnya tuh ke perahu besar, ke kapal besar. Kalau kapalnya kecil dia nggak akan terpengaruh sama ombak besar ya, karena kan dia kecil. Ombaknya gede ya dia di atasnya ombak aja gitu. Cuek, ini ada apa sih gitu. Dia nggak berasa apa-apa gitu. Nah, ombak kecil hanya akan berasa dengan kapal kecil hanya berasa kepada ombak kecil. Jadi memang adil. Nah, saya sebenarnya mau minta maaf, ada satu hal yang saya lupakan ceritakan menjelaskan dari khotbah saya itu, dari firman Tuhan hari Minggu itu. Yang pertama, waktu saya berbicara mengenai your gratitude determines your attitude. Attitude itu sebenarnya istilah aviasi. Attitude itu adalah satu alat yang dipasang di semua pesawat terbang ya. Nah, attitude itu adalah istilah aviasi, sebenarnya bukan kata sifat itu. Itu adalah istilah aviasi menggambarkan satu alat yang menunjukkan letak posisi si kapal itu lagi menghadap ke cakrawala, ke atas, ke langit, atau ke darat. Nah, kalau dia sedang menukik, dia sedang naik, maka yang posisi yang lebih banyak itu adalah gambar langitnya daripada gambar daratnya. Kalau dia sedang menukik ke bawah, maka yang lebih banyak itu adalah gambar daratnya daripada langitnya gitu. Jadi posisi menukik itu sedang naik itu berarti posisi langitnya lebih terlihat lebih banyak di alat itu daripada posisi daratnya. Nah, waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub dalam Ayub pasal yang pertama itu ayat 21, 20, 23, maka posisi kehidupan kita itu dibawa menukik ke atas gitu. Jadi posisi langitnya akan lebih terlihat lebih banyak daripada posisi daratnya. Karena waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita serahkan semuanya ke atas, maka justru Tuhan nggak akan bawa kita menukik ke bawah, nggak akan malah terhantam ke bawah. Makanya firman Tuhan itu kan ya dan amin. Firman Tuhan itu berkata, engkau akan jatuh tapi nggak sampai tergeletak ya. Karena itu, waktu kita mampu mengucap syukur, maka arah kapal kita itu nggak malah turun, malah karena kita posisi naik, langitnya itu jadi terlihat lebih banyak. Kita akan naik di bawah ke atas. Maka pemulihan dari keterpurukan itu jadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Makanya kalau mau kalau
orang seberang bilang seberapa cepat Tuhan turun menolongmu, ya seberapa cepat lututmu terjatuh ke tanah juga. Jadi waktu pandangan kita ke atas, ya tuh hidup kita dibawa ke atas. Ya gitu doang sih, saya mau jelaskan itu doang. Itu Bapak Ibu. Jadi unik Bu Iva nanti juga diuji sama Tuhan dengan ujiannya. Saya diuji sama ujiannya Ayub, ya juga modern. Pusing. Cuma satu aja sih yang mungkin bisa bikin Pastor Charlton agak happy, mungkin kehilangan berat badan gitu ya. Mungkin. Oh, itu saya impi-impikan itu. Mungkin tahun depan saya sudah hilang. Ya. Oke, mungkin Ibu Gembala ada beberapa masukan, ya kan? Saya kali ini menyimak saja. Menyimak. Oh, Ibu. Iya, menyimak saja dari semua komen-komen yang ada. Berat ini soalnya, khotbahnya itu kan tentang Ayub itu. Oke, saya beralih ke Bu Tri mungkin. Bu Tri. Bu Tri, Pak Yusuf. Ya, silakan Bu Tri, bisa di copy. Iya, terima kasih silakan. sebelumnya. Ya, silakan Bu Tri. Kalau dari pribadi saya sih ya Pastor dan teman-teman semua, kalau kita ambil pembelajaran dari kitab Ayub itu, sebenarnya semuanya itu intinya mengingatkan kita kalau kita memang enggak mempunyai apa-apa di dunia ini. Jadi semuanya itu milik Tuhan. Jadi apapun yang kita punyai sewaktu-waktu Tuhan ambil, ya kita harus ikhlas kembalikan ke yang berhak, yang punya gitu, yang Maha Kuasa. Memang Tuhan curahkan berkatnya, kekuatan untuk kita untuk bisa memberikan, untuk ikhlas gitu loh, untuk bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya juga pernah mengalami hal-hal yang yang pas naik, pas turun juga semua sedang gitu, semua udah saya alami. Waktu saya lagi jaya-jayanya dulu punya mobil 3 juga, saya belum begitu deket sih sama Tuhan, masih Kristen KTP aja gitu kan, karena masih posisi kontrak di sana, jadi kontraktor lah, pindah-pindah kontrak. Tapi waktu itu suami saya memang perlu masukkan iman, kekuatan, percaya sama Tuhan gitu loh, karena dia mengutuki Tuhan waktu itu, kelepasan omongan gitu loh. Katanya percuma saya memuji Tuhan, percuma saya menyembah Tuhan, segala macam kayak gitu. Karena apa? Karena diuji kendaraannya terus, kecelakaan, tabrakan, ditinggal sopirnya di mana gitu kan. Pokoknya ada terus cobaan. Sampai untung nggak dibakar massa itu kendaraan. Sampai dia kehilangan kepercayaan sama Tuhan, dia berjalan menyimpang dengan kehendak Tuhan, dia lari ke tempat yang gitulah, yang orang-orang pintar katanya begitu. Tapi malah justru akhirnya Tuhan buka matanya, habis semua kendaraan itu kan habis ke situ. Nah dari situ Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan berkati kita melalui bisa sekarang membuka warung usaha lain, dan akhirnya pun selesai kontraktornya. Jadi kita udah tinggal tetap di Kapuk ini kan. Dari situ kita ngewarung terus, dan berkat terus ada terus Tuhan kembalikan. Karena apa? Karena yang satu terpuruk, yang satunya mengingatkan gitu loh, ngasih dorongan, ngasih ibaratnya iman percaya dia, kembaliin dia ke jalan yang lurus. Jadi nggak dua-duanya itu jatuh ya, seperti Ayub sama istrinya kan, istrinya nyuruh kutuki Tuhanmu, tetapi Ayub kan tetap imannya kuat, besar. Kalau saya sih juga nggak membanggakan diri sendiri karena saya punya iman yang besar, cuman ya saling menopang aja gitu loh. Suami istri itu kan kadang ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi kita saling menopang aja berdua. Jadi ya puji Tuhan lah, sampai sekarang Tuhan masih terus ada di antara kita, dan puji Tuhan juga saya bisa membawa anak-anak saya dari
lahir sampai dewasa itu dekat sama Tuhan, menyembah Tuhan, mengenal Tuhan. Terus akhirnya juga Tuhan berkati melimpah lagi melalui anak yang nomor 1, kerjaannya sudah bagus, sudah mapan, sudah bisa menopang keluarga juga. Dan puji Tuhan juga udah merintis apa ya istilahnya ya, sebenarnya belum pantas diomongin, tapi ya karena apa ya, karena kesaksian ya, kita bukan nyombong tapi karena kesaksian dia udah mulai membeli rumah di daerah PIK Pantai Indah Kapuk. Jadi puji Tuhan sekali. Tapi tetap aja kita tetap nggak merasa yang berbangga diri, nyombong, bermegah diri ibaratnya kan. Kita tetap merendah sama Tuhan, tetap bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka duka, kita tetap bersyukur. Memang berat loh itu, nggak gampang. Tapi asal Tuhan sudah mengaruniakan iman dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, pasti kita dimampukan untuk mengucap syukur itu dalam segala hal. Jadi intinya itu aja sih pembelajaran dari Ayub, cuman mengingatkan kita untuk berserah, semuanya milik Tuhan, bukan milik kita, gitu aja. Amin. Terima kasih Bu Tri. Terima kasih juga udah kesaksiannya, sangat memberkati ya. Bagaimana Putri dipulihkan sampai saat sekarang ini, dipelihara, bahkan diberkati ya. Siap untuk menerima berkat dan anugerah lebih besar. Oke, nextnya Pak Yusuf. Lucy Yusuf. belum dengar suaranya Lucy. Pak Yusuf dan Ci Lucy, silahkan. Gimana Pak Yusuf ada? Lu. Terpuruk amat sih enggak ya, cuman tapi saya selalu pegang kata-kata Ayub, ia tahu jalan hidupku, saranya pun yang menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi nggak sampai berasa bahwa ini berguna banget buat hidup saya gitu, karena aku tahu yang aku alami itu. Kedengeran nggak sih? Tanya dong ya. Kedengeran nggak sih ya? Kedengeran. Jadi apa yang saya alami itu gitu, jadi nggak membuat saya sampai gimana gitu, karena saya tahu apa yang saya alami itu Tuhan tahu, karena Tuhan tahu apa yang di dalam hidup saya. Jadi gimana ya apa ya bingung juga. Puji Tuhan sih. Mungkin suaminya mau nambahin. Suami saya aja. Ya, suaminya nambahin. Ya, shalom. Ya, shalom. Kalau saya sih percaya aja ya, apa yang Tuhan rencanakan itu baik buat hidup saya dan keluarga saya. Itu aja saya pegang sih. Jadi kalau rencana itu emang dari Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kalau rencana dari saya sendiri tanpa minta restu dari Tuhan, itu tidak baik kalau tidak diizinkan tuh. Jadi yang diberikan kepada saya itu sangat baik. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik buat kami dan keluarga. Kami tidak perlu khawatir, Tuhan pasti pelihara kami keluarga. Selama kami mencari kebenarannya, selama kita menyembah Yesus. Amin. Oke. Oke, terima kasih kesaksiannya keluarga Ko Yusuf dan Cijin. Memberkati ya, gimana hari-hari ini di pandemi masih diberkati ya, masih bisa keluar kota, saya lihat. Oke, selanjutnya masih ada Cifebe sama Pak Hendri nih yang belum ngomong. Oke, silakan Cifebe. Halo. Di sini Pak Hendri ya terakhir. Oke, silakan Cifebe. Gimana? Ya, saya sih
apa ya, kalau untuk mengulas Ayub ya intinya ya bersyukur aja deh dengan apapun yang kita alami gitu. Pasti Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang baik atas hidup kita. Jadi apapun yang terjadi, kalau saya sih untuk dari dulu ya mungkin kalau saya nggak pernah pusing gitu, nggak pernah mikirin ini itu. Kalau udah Tuhan harus begini ya udah aku jalanin aja. Begitu aja. Ya kalau saya sih intinya saya sambungin Pak. Intinya kan adalah Wah, oke. Kalau pusing ya pasti pusing, tetapi kalau saya nggak pusing. Ini Nggak usah dipusingin. Ini ada minyak kayu putih. Pusing tetap pusing Pak, tetapi saya percaya bahwa kita adalah anak-anak pemenang karena Dia sudah menang. Yesus sudah menang, tinggal saya percaya saja. Saya lakukan oleh iman. Karena Dia sudah menang, saya pasti menang. Kalau kecuali Dia kalah, saya kalah. Merdeka. Merdeka Pak, karena Dia sudah menang, saya pasti menang. Merdeka atau mati. Merdeka ya. Merdeka ya. Merdeka deh, merdeka. Oke, terima kasih Cipebe Korudi untuk sharingnya. Oke, terakhir ya Pak Hendri mungkin. Pak Hendri. Ya, salam semuanya. Shalom, kedengaran Pak Hendri. Suaranya? Oh ya, kedengaran. Kedengaran. Ya. Silakan Pak Hendri. Yang saya dapat dari khotbahnya Pak Pastor Charlton hari Minggu lalu tentang Ayub, itu setia, taat, sama percaya yang saya dapat. Nah, karena susah tuh kalau kita ngalamin hal seperti Ayub. Kayaknya sih kalau saya pribadi ya ini ya, mungkin kalau orang lain saya nggak tahu, pasti gagal kalau saya pribadi. Karena saya pernah ngalamin saya gagal, maksudnya bukan gagal dalam hal pengen seperti Ayub, bukan, tapi gagal pergumulan saya itu saya jalanin, saya gagal kalau mengikuti Ayub. Jadi Ayub itu setia, dia taat, terus dia percaya. Karena saya juga termasuk orang yang hanya percaya sama Tuhan nih, tapi saya tidak percaya sama kuasanya. Karena waktu kita dapat pergumulan itu, kita percaya Tuhan tolong, tapi mungkin belum waktunya Tuhan mau nolong. Tapi jadi saya ngomong nih sama diri sendiri, Tuhan kenapa aku sudah berseru padamu, tapi kenapa kamu tidak datang menolong aku? Ini pergumulan yang saya terima ya. Mungkin mohon maaf kalau saya salah, tapi ini pergumulan saya yang saya terima karena pergumulan saya ini tidak terlihat. Kalau orang lain mungkin terlihat lah. Kalau saya ini pergumulannya yang tidak terlihat. Jadi agak bingung nih, makanya waktu itu saya nggak taat nih seperti Ayub. Saya pergi ke dukun untuk nyari kesembuhan, saya nyari ke orang pinter. Ya itu. Tetap aja mereka nggak bisa. Sampai pada waktunya ya saya tetap berdoa terus ya itu akhirnya dipertemukan dengan Pastor Paulus, dan terima kasih puji Tuhan sekarang sudah membaik. Kalau dibuat kesaksian terlalu panjang, saya nggak enak ntar waktunya habis. Jadi nanti dibuatin kolom kesaksian nanti direkam. Iya, terima kasih banyak. Makanya saya mau. Tapi untuk yang saya juga nggak tahu nih, baru tahu pas lagi Pastor Charlton khotbah hari Minggu bahwa ternyata ada loh orang Ayub, kisah Ayub itu seperti ini. Saya dulu kan saya pikir kisah saya ini udah terlalu ini nih, sampai 5 kali saya ya pokoknya nggak sadarkan diri dah, pokoknya aneh, bingung saya juga. Iya. Ya cuman itu aja, saya cuman dapat pembelajarannya bahwa kalau asalkan kita taat, percaya sama Dia, pasti kayak Ayub aja gitu. Karena saya waktu itu percaya Tuhan tapi nggak percaya kuasanya, jadi gitu. Belum dapat. Mohon maaf, terima kasih semuanya. Cuman itu aja sih yang saya bisa cerita. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendri. Terima kasih udah berbagi. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Gembala mungkin ya untuk ditutup. Oke, Pastor Fendi. Jadi tentang tema yang Pak Charlton angkat itu kan lepas dari keterpurukan hidup. Nah sebetulnya kita
mesti tahu ya, keterpurukan itu disebabkan karena apa ya. Kan ada dua hal, keterpurukan disebabkan karena dosa. Ya, termasuk tidak nurut Tuhan itu kan juga dosa ya. Termasuk terlalu berani, ya misalnya orang main saham gitu ya. Lalu kemudian terlalu berani lalu bangkrut, itu kan juga dosa, ya kan? Nah, jadi keterpurukan disebabkan karena dosa dan keterpurukan disebabkan karena Tuhan izinkan. Nah, kalau Ayub ini diizinkan Tuhan, maka dia itu punya kepekaan kepada Tuhan, makanya muncul Ayub 2 ayat yang ke-10 itu ya. Jadi waktu istrinya disuruh menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan, kan Ayub malah ngomong, kamu tuh sudah jadi perempuan gila apa gitu. Kalau ngomong gila itu yang paling cocok itu Pastor Rudi Wawan. Gila lu gitu ya. Jadi untung apa namanya Febe itu bukan jadi istrinya Ayub gitu ya, dan Pak Rudi Wawa bukan Ayub gitu ya, ya masing-masing gitu. Nah, tapi yang menarik itu adalah itu loh ya. Jadi dia berkata, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja, tapi yang buruk kok kita tidak mau menerima. Nah, padahal kata buruk itu pada dalam bahasa aslinya, nanti saudara bisa cek ya, itu bukan buruk dalam tanda kutip hasil daripada dosa ya. Nah, itu buruk itu konotasinya kepada sebuah proses ya. Tuhan itu mau menguji, bukan mencoba, tapi Tuhan itu menguji ya, terutama iman, kepercayaannya kepada Tuhan itu diuji. Nah, kalau jadi orang Kristen tidak mau diuji, di ujian itu dianggap satu keterpurukan, nah itu persoalan. Saya ulangi ya, kalau orang Kristen mendapat satu ujian dan ujian itu dianggap sebuah persoalan, sebuah keterpurukan, itu persoalan. Siapa yang berpersoalan? Orang itu sendiri gitu. Karena dia tidak bisa memilah-milah hal yang dia hadapi, yang dia alami itu apakah akibat dari dosa atau akibat dari Tuhan ngajar, mau memproses lebih lagi, next, mau naik kelas ya, mau naik tingkat seperti itu. Makanya kalau kita belajar di dalam kitab Ayub banyak sekali terjemahannya. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara adalah yang penting jangan berbuat dosa. Kalau toh seandainya kita diizinkan masuk dalam keterpurukan, itu bukan akibat dari dosa. Dengar ya, saya bicara ya. Nanti hasil akhirnya itu kalau dalam kesetiaan kita itu sungguh-sungguh luar biasa, itu 2 kali lipat akan kita dapatkan daripada apa yang sudah hilang di masa lalu. Ya. Tapi beda cerita kalau kita digebukin orang karena kita selingkuh, digebukin orang karena kita nyolong gitu ya, digebukin orang karena kita pukulin orang, yaitu lalu kita menderita, lalu kita berkata, oh ini saya terpuruk. Wah, terpurukmu sendiri. Itu kan karena akibat dari persoalan yang kita bikin sendiri. Jadi kita harus bisa membedakan hari-hari ini persoalan yang kita alami itu apakah akibat dari sebuah dosa yang kita lakukan, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, terlalu berani, Tuhan belum ngomong lalu kita sudah berangkat duluan ya, overconfidence ya, jadi terlalu percaya diri, atau memang benar-benar itu adalah ujian. Kalau ujian kita terima dengan baik. Makanya kan kita ini jadi orang Kristen itu hidup di 2 alam ya. Yang pertama adalah alam roh, namanya spiritual man, manusia roh. Yang kedua ya manusia akal budi seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa membedakan persoalan yang kita hadapi, ada loh orang yang dari lahir sampai hari ini itu pekerjaannya tuh ngeyel. Tahu ngeyel? Nggak bisa dibilangin. Dari lahir sampai mau mati itu sukanya ngeyel ya gitu. Kalau dibilang itu ya nggak bisa, terus rendah hati terus oh ya ini karena saya salah, nggak bisa. Jadi hari-hari yang seperti ini yang kita hadapi, kalau Anda tidak bisa membedakan apakah itu Anda jatuh karena persoalanmu sendiri atau Anda diizinkan Tuhan masuk dalam sebuah keterpurukan padahal itu proses. Kita tidak bisa membedakan, digulung zaman, ya digulung virus corona. Beneran, saya bukan mengutuki, ya. Tapi kalau kita sudah bisa membedakan, ya, oh makanya kan fungsinya bangun pagi, berdoa, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan itu mengasah kepekaan roh kita. Saya ulangi ya. Kalau Anda nggak mau bangun pagi, nggak mau baca firman, Anda yang kamu buru setiap hari hanya duit, ya, Anda akan kehilangan berkat. Dulu pernah saya ilustrasikan seekor anjing yang dikasih dikasih galah begitu, diikat pada
punggungnya, galahnya ke depan begitu, lalu di sini dikasih tulang. Ya, tulang babi begitu. Anjingnya tuh mengejar tulang ya, padahal ini kan dia lari sampai anjingnya mati kelaparan dan tidak bisa bangkit lagi. Hari-hari ini kita membutuhkan Tuhan itu untuk kita bisa membedakan apakah kita memiliki satu kepekaan atau tidak, ya. Kalau kita peka itu santai-santai saja. Tapi kalau kita tidak peka, ya sudah. Ya, dan dunia yang akan datang itu adalah dunia yang isinya adalah orang-orang yang dikenan sama Tuhan. Beneran. Ya, jadi inti dari saya tidak nakut-nakuti ya, karena sepanjang hari ini saya juga pelayanan dari pagi sampai sekarang ini ya. Bahkan sebelum kita Zoom ini ada satu ibu yang kepribadiannya double. Seorang ibu punya jakun tapi punya anak. Selingkuh cuma 7 kali. Ya, baru 7 kali selingkuh ya. Maaf ya, karena kita sudah besar semua ini. Jadi kalau melakukan hubungan seksual antara dia dengan suaminya, berasa dia itu yang laki-lakinya ya. Jadi sampai seperti itu, sudah keliling kemana-mana dan seterusnya. Ya, kesentuh sedikit dalam nama Yesus, ya sudah muntah-muntah, dan dia berkata, aku sekarang jadi perempuan. Betul Pak, saya bilang bukan perempuan, wanita, karena ada perbedaannya wanita dan perempuan. Kalau wanita itu hatinya dan fisiknya, tapi perempuan itu fisiknya mungkin wanita, hatinya bisa laki-laki. Ya. Jadi hari-hari ini Tuhan tuh mau loh, kita ini benar-benar tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan ditandai dengan tunduk kepada pemimpin yang kelihatan. Walaupun bojomu tuh, suamimu itu welek, goblok ya, tapi ibu-ibu perhatikan, tetap harus hormat loh sama suami. Kalau enggak mati kamu. Beneran itu. Hari-hari ini. Beneran, Tuhan itu dekat sekali loh, ada di ubun-ubun gini. Saya ulangi ya, saya jarang ngomong keras begini. Ya, ibu-ibu dengar istri-istri, kalau kamu nggak tunduk sama suamimu, mati kamu. Ya, beneran, mati, bisa mati fisik, bisa mati ekonomimu, bisa mati rohmu. Ya, beneran ya. Jadi yang suami-suami juga dengar. Jadi bukan hanya kepada istri saja. Kalau kamu sebagai suami tidak bisa jadi imam yang baik, mati juga. Ya, kita hari-hari ini perlu bergantung dengan Tuhan. Jangan ukurannya itu adalah uang, harta benda uang. Nanti itu tidak laku, kan sudah banyak dibuktikan toh. Orang banyak duit tidak bisa beli oksigen, orang banyak duit tidak bisa masuk rumah sakit, orang banyak duit tidak bisa beli obat. Yang mau dibeli tidak ada, gimana? Duitnya ada. Kalau tidak kasih karunia Tuhan terus gimana? Hanya suruh bangun pagi, doa, nyembah Tuhan, baca firman itu penuh pergumulan. Tapi untuk ngamuk itu nggak pakai pergumulan. Untuk marah itu nggak pakai pergumulan. Nyeplos begitu saja. Karena itu kebiasaan. Gitu ya. Tapi ya kalau abang mau nyeplos, mau itu bergumul dulu ya. Gimana ya, bahasa roh dulu itu. Ya. Beneran loh, saudara, bukan karena saya ada persoalan di keluarga lalu saya lampiaskan di sini, enggak. Ya karena sepanjang hari dari pagi, dari jam 6 sampai hari ini, sampai detik ini, laptop saya tidak berhenti. Satu. Bahkan dari NTT, dari NTB, dari KK, ya, Kota Kinabalu, Sabah, Sarawak, Malaysia, Kuala Lumpur. Bahkan besok hari Kamis itu ada yang kesaksian dari Timor Leste. Kamis besok pada acara Miracle is Free. Ya, bagaimana batu itu disembuhkan Tuhan dengan cara ajaib, hanya didoakan melalui Miracle is Free saja. Begitu. Jadi orang-orang yang cari kehendak Tuhan akan dapat kehendak Tuhan. Tapi orang-orang yang bingung dengan pikirannya sendiri, kamu tambah bingung. Beneran. Yang pusing dengan keadaan, kamu tambah pusing. Tapi kalau kamu dekat dengan Tuhan, ya, selalu dia buka jalan. Saat tidak ada jalan, Tuhan selalu buka jalan. Terus. Ya. Boleh kadang-kadang kita boleh tegas. Ngomong tegas, tapi dengan kasih. Gitu, ya. Jadi teman-teman, saya agak sedikit melenceng dari tema, sekalian ngingetin kita bahwa hari-hari yang kita hadapi, di mana kita ada di zaman ini, bukan zaman main-main. Ya, ukuran di hadapan Tuhan itu bukan karena apa yang kita miliki. Kita tidak punya apa-apa kok. Saya tuh tidak punya apa-apa. Ya, jangan sudah pikir saya punya apa-apa. Saya punya apa-apa, saya punya nyawa saja dipinjemi Tuhan kok. Tidak tahu kalau saudara, nyawamu itu milikmu atau milik Tuhan. Ya kan, saya ulangi, aku tuh tidak punya apa-apa. Nyawa yang aku miliki itu pinjamannya Tuhan.
dipinjemi loh sama Tuhan. Mau sombong apa? Ya, makanya persoalan yang kita hadapi, lihat, lalu dekat sama Tuhan. Ya, apakah ini ujian? Apakah ini persoalan yang datang karena akibat sebuah dosa? Itu aja. Kalau ini ujian, minta kekuatan Tuhan. Pasti 2 kali lipat yang kita dapatkan. Tapi kalau itu hasil dari suatu dosa, segera minta ampun sama Tuhan. Ya kan? Segera minta ampun. Pasti Tuhan ampuni. Ya, dan kalau sudah Tuhan ampuni juga dipulihkan keadaannya walaupun bukan 2 kali lipat. Begitu. Ya Pastor Fendi, ya saya kira tambahan saya sedikit agak kejam malam hari ini supaya kita jadi orang Kristen jangan lembeng-lembeng, ya. Jadi orang Kristen tegas dalam iman. Tidak, iya. Tuhan mau cari orang seperti itu. Pemimpin itu nggak ada suka kesana kemari, nggak, ya. Maksudnya pemimpin bukan gembala, tidak. Maksudnya kita semua itu pemimpin, ya kan. Di bawah kita ada jemaat-jemaat. Ya, jadi garam dan terang dari diri sendiri, bangun pagi berdoa, baca firman Tuhan itu hukum wajib. Tidak ada sunnah. Nanti aja ya Tuhan kan tahu, Tuhan tahu. Dari kita belum lahir Tuhan sudah tahu. Tapi kalau kamu tidak mau melakukan, mati. Beneran. Ingat-ingat, saya ngomong mati berapa kali. Pak Samuel itu khotbahnya berhari-hari. Saya lihat di YouTube kalau nggak percaya. Yang dikhotbahkan tentang kematian, saya tidak tahu ya. Dan banyak hamba-hamba Tuhan juga ngomong tentang surga, tentang kematian, kita tidak boleh takut. Ada apa ini? Nah, yang saudara tonton yang film-film yang aneh-aneh, nggak pernah ngikuti gitu-gitu, ya lah terus stres sendiri. Tapi kalau banyak hamba Tuhan yang sudah mulai bicara, oh berarti ini ada suara Tuhan. Kita persiapkan, jangan hanya duniawi saja. Enggak, kita enggak mungkin tidak makan. Enggak mungkinlah kita ini enggak ditolong Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan, ya Pak Santo ya. Kenapa Pak Santo sekarang pakai kacamata? Dulu waktu kenal saya sama saya enggak pakai kacamata. Pasti matanya bermasalah kan? Enggak bisa lihat jauh, enggak bisa lihat dekat gitu. Ya enggak mungkin waktu matanya begitu lalu bilang, mata kok kayak gini, gue buang aja. Enggak mungkin kan? Dia carikan kacamata supaya Tuhan juga begitu. Ini loh, Paulus Eko Dianto tuh gembala gereja IHK itu kalau ngomong seperti itu, gue buang aja, nggak bisa. Ya kalau nggak berkenan Tuhan, dipoles saya ini, dipoles, ya dibikin yang baik lagi, dibentuk kembali, dia cipta lagi, dia bentuk lagi, rusak lagi, dia bentuk lagi, dia cipta kembali. Seperti itu, nggak mungkin dia bilang, sudah bosan saya, itu saya. Tapi kalau Tuhan nggak seperti itu. Ya, jadi saya ingatkan, memang tidak terlalu banyak bersinggungan dengan tema yang kita bahas, tapi ini sebagai bentuk warning buat kita semuanya. Kita adalah pemimpin, hati-hati. Tuhan sedang berperkara dengan kita hari-hari ini. Kalau pikiran kita itu hanya kepada harta benda, mati, sudah. Itu aja. Ya. Kenapa nanti suatu hari saya akan lihat, kalau ada orang yang mau protes dengan saya, Pak Pendeta Paulus kenapa ngomongnya kasar? Nanti tak kandak nih, tak bilangkan sama Tuhan. Berhari-hari saya tidak bisa tidur. So, begitu banyak pernyataan-pernyataan Tuhan yang saya nggak mampu memahami dengan pikiran saya, nggak mampu, nggak sanggup saya. Setelah COVID ini ada apa lagi? Setelah ada apa lagi? Ada apa lagi? Setelah ini ada apa lagi? Terus lah kalau kita mengandalkan kemampuan kita, waduh, nggak bisa. Makanya segera kita pribadi loh. Sekarang Tuhan tuh maunya pribadi, sendiri-sendiri dengan Tuhan. Gitu ya, sendiri-sendiri dengan Tuhan. Semua harus bekerja, harus. Kalau tidak bekerja tidak boleh makan. Tapi bangun pagi, sembahyang, ya baca firman Tuhan. Mau 1 ayat, 2 ayat. Tapi kalau ada hamba Tuhan bacanya 1 ayat kok ya kebangetan gitu. Paling tidak itu 2 pasal setiap hari, gitu. Ketika sangkakala berbunyi itu sudah siap kita. Ya ini nggak gampang loh, zaman ini nggak gampang. Saudara tahu nggak? Ya ini di online kan sama Pastor Fendi, biasanya saya nggak bisa ngomong. Keadaan negara kita dan seterusnya dan semuanya itu kalau saudara ngerti, Tuhan sudah beritahu sama saya secara pribadi. Cuman saya nggak bisa kayak hamba Tuhan yang lain. Tuhan ngomong nggak bisa. Saya bukan seorang seperti itu. Makanya kadang-kadang nyeplosnya saya itu karena ada dasar yang saya terima. Dan saya tidak bisa menyampaikan kenapa saya ngomong mati. Akan banyak kematian dari hari ini. Itu aja pokoknya. Kalau nggak dekat sama Tuhan, nek mati nggak ngerepoti orang nggak apa-apa. Persoalannya mati dan ngerepotin orang, itu yang bermasalah. Ya,
gitu ya. Sukacita, ini warning ya, karena ada warning supaya tidak mengalami ini, bangun pagi, doa, sembah Tuhan. Itu aja kuncinya. Ada persoalan, netralkan dengan bangun pagi, doa, sembah Tuhan. Semua orang punya masalah. Tapi kalau Anda bangun pagi cari Tuhan, maka kita hidup. Tuhan memberi hidup bukan pas-pasan. Ya. Tapi hari-hari ini Tuhan ngomongnya tentang doa Bapa kami lagi. Berikan kepadaku rezeki kepadaku secukupnya. Ya, jangan minta yang lebih-lebih dulu, secukupnya. Dan nanti secukupnya itu Tuhan tahu. Gitu Pastor Fendi. Lanjut. Oke, kita sudah jam 9 ya, nggak berasa. Kita akan tutup dalam doa. Mungkin ada yang mau titip doa, mungkin ada yang mau didoakan. Selain kita akan juga berdoa untuk Pak Lewi ya teman-teman ya. Jadi dapat informasi Pak Lewi terpapar COVID dan keluarganya juga sedang ya, belum dapat berita tuh yang tentang keluarganya Pastor Fendi. Jadi paru-parunya Pak Lewi sudah putih semua, sekarang dirawat di Mitra Keluarga. Saya membaca hasil ronsennya itu ngeri saya, tapi kita berdoa, kita punya Tuhan yang luar biasa gitu ya. Oke, kalau nggak ada, mari sama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini kami boleh ber-GIC bersama-sama, berkumpul, walaupun sebatas online, tapi kami bersyukur kami masih bisa menjumpai teman-teman seiman kami bisa menjumpai jemaat, kami bisa menjumpai pengerja, kami bisa menjumpai hamba-hambamu Tuhan dalam keadaan sehat dan baik. Semua karena anugerah Tuhan. Dan pada malam hari ini kami rindu membawa pokok-pokok doa kami. Kami berdoa khusus untuk gereja kami Tuhan, gereja IHK, baik yang di pusat ataupun yang satelit, baik yang di kota, Bandung, Bogor, As Ministry, dan IHK International. Tuhan Yesus, kami minta anugerah-Mu, bila Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang ekstra, double porsi untuk gembala-gembala pelaksana kami. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan buat mereka bersama dengan para pastor, pengerja, hamba-hamba-Mu yang ikut melayani Tuhan di dalam gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka, supaya mereka tetap fokus dan setia untuk tetap bisa melayani Tuhan dengan baik. Walaupun di dalam masa pandemi tidak mengurangi esensi bahwa Tuhan memanggil mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk semua jemaat kami, dimanapun mereka berada. Tuhan anugerahkan kesehatan, lindungi mereka Tuhan, dan berkati usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa buat mereka yang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa khusus pada malam hari ini membawa doa kami untuk hamba-Mu, teman pelayanan kami, Pak Lewi, yang saat ini sedang terkena COVID. Kami minta anugerah-Mu, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah Pak Lewi yang terbaring di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan oleh bilur-bilur-Mu kami percaya Pak Lewi beroleh anugerah kesembuhan malam ini juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan imunitas yang baik Tuhan, supaya tubuhnya bisa kembali bangkit dan melawan virus COVID dan kembali menang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati keluarganya, memberikan kesehatan, kekuatan, dan iman, supaya mereka di masa-masa pandemi ini Tuhan tetap terus mencari Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang hari ini merayakan kemerdekaan kami yang 76. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan semakin berlimpah untuk bangsa kami. Biarlah pandemi COVID juga segera berlalu atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan menganugerahkan hikmat marifat-Mu Tuhan, roh takut akan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai level RT Tuhan. Semuanya Tuhan lawat, semuanya Tuhan jamah, supaya mereka semua mengusahakan supaya terjadi
menjadi rakyat yang adil dan makmur dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga semua gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada di Indonesia, semua Tuhan lawat, semua Tuhan berkati, semua Tuhan berikan perlindungan dan anugerah yang sempurna buat mereka dan juga hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya penyertaan-Mu lebih daripada cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa, biarlah Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu yang setia malam hari ini, yang sudah mengikuti acara ini Tuhan. Kami berdoa satu persatu, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala Paulus Eko dan juga Ibu Marcelina. Biarlah Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan juga memberkati usaha pekerjaannya. Apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Pesta Charlton Anten. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati visinya, Tuhan pertajam apa yang dikerjakannya. Biarlah Tuhan terus menggenapi janji-Mu Tuhan, terus angkat dia jadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Apa saja yang dikerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Rudi Wawa dan bersama dengan Cik Febe. Tuhan juga memberkati keluarga ini Tuhan. Tuhan jadikan seperti biji mata-Mu Tuhan. Tuhan genapi visi-Mu, Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh kedua hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah anak-anaknya juga Tuhan pelihara, Tuhan memberkati masa depan mereka, studi mereka, Tuhan memberkati dan mencukupi. Tuhan memberkati hamba-Mu Pastor Villa Alase di Bogor Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan, apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan jagai keluarganya, Tuhan berkati keluarganya. Tuhan memberkati hamba-Mu Pastor Daniel Fernando yang di Bandung Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan menempatkan dia di Bandung, Tuhan kami percaya Tuhan terus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan baik melalui hamba-Mu. Apa yang menjadi misimu untuk kota Bandung digenapi lewat hamba-Mu Tuhan. Terus pakai dan urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan roh yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala selalu bersama dengan hamba-Mu, menyertai langkah kaki hamba-Mu. Apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa terus berperkara di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati keluarga daripada Ko Yusuf dan juga Cijen. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahanya. Tuhan memberkati rumah tangganya dan keluarganya. Apa yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bu Yeni dan juga Ko Item. Apapun yang dikerjakan dari Ko Item dan juga Yeni, kiranya Tuhan juga memberkati dengan limpah. Kesehatan yang terbaik, Tuhan memulihkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah masa depan yang terbaik, yang gilang gemilang ada bersama dengan keluarga ini. Marvel dan Nathanael juga Tuhan berkati di dalam studi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati dan memulihkan keluarga ini. Tuhan memberkati juga Kosanto dan juga keluarganya Cinovi bersama dengan dua anaknya, bersama dengan keluarga di Tiga Raksa Tuhan. Kami menjamah keluarga ini, biarlah hamba Tuhan menjadi alat kepanjangan-Mu Tuhan, memberkati seluruh keluarganya Tuhan, menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini bekerja, di dalam keluarga, di dalam rumah tangganya. Tuhan senantiasa berkati Kosanto, Tuhan senantiasa menggenapi janji-Mu di dalam kehidupannya. Terus angkat menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, si Iva, dan keluarganya Tuhan. Tuhan memberkati salonnya, Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati keluarganya Tuhan. Kami percaya apa yang digumulkan hari-hari ini, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab, Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan menggantikan yang lama yang hilang, digantikan dengan berkat melimpah. Kami percaya Tuhan, seperti apa yang dia imankan, apa yang dia deklarasikan, iman seperti Ayub, demikian pula itu yang terjadi, digenapi di dalam kehidupannya. Juga memberkati daripada hamba-Mu, Pak Henry, Giovanni, Tuhan juga memberkati keluarga mereka, Tuhan keluarga kecil ini Tuhan pakai Pak Henry dengan luar biasa, kerinduannya, hatinya Tuhan pilih. Kami percaya ketika dia tetap setia, mengejar hadirat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti tolong, Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan berkati dengan limpah. Tuhan memberkati juga hamba-Mu, Ibu Tri dan juga keluarganya. Kami percaya Tuhan, sebuah kesaksian dan sukacita yang berlimpah. Kami percaya Tuhan terus anugerahkan hamba-Mu Tuhan kesehatan, memberikan perlindungan. Tuhan memberkati usahanya, warungnya, keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya menjadi kesukaan bagi keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga Tuhan
setiap diaken-diaken, setiap pengerja-pengerja, setiap jemaat-jemaat yang tidak sempat untuk online bersama kami. Kami mengangkat kedua tangan kami, Tuhan. Biarlah berkat yang sama yang kami terima hari ini, Tuhan. Tuhan juga curahkan buat setiap pengerja, diaken, dan juga jemaat-jemaat kami, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menganugerahkan perlindungan yang sempurna. Tutup bungkus kami semua, saluti kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhi kami dari segala virus COVID, Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah anugerah-Mu Tuhan, seperti apa yang Kau lakukan pada bangsa Israel di tanah Goshen. Engkau membedakan kami, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami, bahkan Tuhan memberkati kami, Tuhan. Israel rohani, ketika kami mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan, mengerjakan apa yang tidak kami bisa kerjakan, melakukan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Kami bisa melihat, kami bisa mendengar, kami bisa merasakan bahwa Tuhan tetap bekerja, baik di tengah masa pandemi, di masa-masa sukar. Tuhan hari-hari ini masih bekerja dengan luar biasa. Tuhan masih mengerjakan mujizat yang sama. Tuhan masih melakukan mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami terima dengan iman semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami menaruh semua permasalahan kami, semua pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan saatnya sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan, kami akan mengangkat tangan kanan kami lebih tinggi daripada atas kepala kami. Kami akan taruh tangan kiri kami di dada kami. Kami akan memperkatakan kata-kata iman kami. Mari teman-teman, kita perkatakan dengan suara yang lantang 3 kali kata-kata iman. 3, 2, 1, ya. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu. Silakan Pastor Charlton. Tuhan berkati juga Pastor Fendi dengan istrinya Ibu Santi yang sedang apapun yang sedang dikerjakannya, Kau buat berhasil, Kau sertai, Kau pimpin kehidupannya. Buat kami semua yang sudah beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama, Tuhan kami percaya berkat-Mu Engkau sedang curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau minta Tuhan berkati berkat yang melimpah daripada Allah Bapa turun atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih penyertaan sempurna daripada Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami, Kristen kami yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupan kami, menyertai mulai dari hari ini sampai saat Tuhan menjemput kami dalam perbaikan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kita berdoa, haleluya, amin. Amin. Amin, amin. Tuhan berkati semua. Semangat teman-teman ya. Mulai siap. Datang bangun pagi, sembahyang, cari Tuhan, baca firman Tuhan. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati Tuhan berkati. Selamat Shalom. Shalom. God bless ya. Pak Vila, thank you, Putri, Pak Daniel Fernando, Pak Henry, Pak Yusuf, Pak Charlton, Iva, Jenny, Cifebe, Diwawa, puji Tuhan, Pak Santo, haleluya. Haleluya. Sampai ketemu hari Kamis. Amin.